Luar biasa saudara-saudara, saya mau cinta Yesus. Katakanlah bagi Anda yang di rumah, bagi Anda yang studio, 1, 2, 3. Saya mau cinta Yesus. Saya yakin Anda semua, Anda yang terberkati hidupnya, Anda yang betul-betul disentuh oleh kuasa kasih Allah. Tuhan, dengan apa aku bisa membalas kebaikan-Mu selain sebuah bentuk cinta dan penyerahan diri. Tetapi problemnya saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bentuk apa dan bagaimana kita konkret sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Secara luar biasa iman Kristiani yang dibongkar dalam bacaan-bacaan pada hari Minggu ini itu ciamik-ciamik tenan. Bagus banget. Selain bagus, tetapi sangat dalam. Izinkan saya untuk membongkar satu persatu bacaan-bacaan pada hari ini. Misalnya saudara-saudara, dalam bacaan pertama diambil dari kitab Imamat. Bagaimana kitab Imamat itu mengajarkan kepada kita, jangan membalas yang jahat. Hendaklah kamu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka dari itu saudara-saudara, kalau seseorang belum bisa mengasihi dirinya sendiri, sulit bagi dia untuk mengasihi sesamanya. Lebih sulit bagi dia untuk mengasihi Tuhan. Maka semuanya kuncinya dari bagaimana kita mencintai diri sendiri. Apakah itu artinya egois? Apakah artinya kita melihat diri kita yang paling penting? Kita menempatkan diri kita di atas segala-galanya dibanding yang lain-lain. Kiranya tidak seperti itu cara memahaminya. Saya mau berangkat dari kitab Imamat. Siapa dari antara Anda yang pernah membaca kitab Imamat dari bab 1 sampai bab terakhir? Coba tunjuk tangan. Wah, 1, 2, 3, 4, 5 banyak sekali. Ternyata itu cuma ada di bayangan saya saja. Mungkin yang di rumah sudah pernah romo baca kitab Imamat, tapi pusing 7 keliling. Karena apa? Kitab Imamat adalah salah satu kitab yang sangat sulit untuk dibaca. Yang pertama, isinya soal ibadat. Semua diatur. Pakaian imam diatur, kambing domba diatur, bagaimana kenajisan, bagaimana orang bisa sembuh dari najisnya, dan lain sebagainya. Yang membuat kita orang Katolik ketika membaca kitab Imamat seringkali bertanya, untuk apa kita membaca kitab ini sementara kita tidak menjalankan lagi? It's nanti dulu. Saya mau mengajak Anda untuk mundur satu kitab sebelum kitab Imamat yang bernama kitab Keluaran. Paham inilah yang mengubah seorang Romo Yosef tentang kitab Imamat. Dulu saya juga seperti Anda, malas bacanya, merasa jauh, merasa asing. Tetapi begitu saya menangkap pahamnya, buat saya kitab terindah dalam kitab suci adalah kitab Imamat. Karena berkaitan dengan tugas saya sebagai seorang imam. Apa itu imam? Apa tugasnya? Apa yang harus diperjuangkan seorang imam setiap harinya? Saya mau mulai dari kitab bab-bab terakhir dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, setelah Allah mendampingi umat Israel di padang gurun, setelah mereka keluar dari Mesir, 40 tahun Allah sungguh-sungguh menemani mereka dalam suka maupun duka. Setelah terjalin sebuah relasi, terjalin sebuah perjanjian di Gunung Sinai. Aku akan menjadi Allahmu, kamu menjadi umatku. Jangan kamu menyembah dewa lain di antara kamu. Kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Gunakanlah aku sebagai kekuatanmu. Terjadilah sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan lahir dari diri orang Israel, bukan paksaan. Begitu terjalin sebuah relasi perjanjian yang tidak pernah terbatalkan, Allah pada akhirnya menyuruh Musa, dirikanlah kemah suci bagiku untuk tempat tinggalku di tengah-tengah umatku.
Bayangin saudara-saudara, Allah yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, semua hewan, tumbuhan, dan manusia. Sampai kitab Keluaran belum pernah punya tempat tinggal di bumi yang Dia ciptakan. Baru setelah terjadi sebuah perjanjian dengan umat Israel, Allah menyuruh Musa, dirikanlah sebuah kemah suci, tempat aku tinggal, tempat aku menetap, tempat aku bersemayam di tengah-tengah umatku. Biarlah umatku boleh merasakan kekudusanku, kemahakuasaanku, kehadiranku yang menuntun kamu. Lalu Musa betul-betul bersama seluruh orang Israel membangun kemah itu. Begitu kemah selesai dibangun, sungguh-sungguh terjadi Immanuel. Allah turun di tengah-tengah umatnya. Kitab Keluaran bab 34. Hadir sungguh-sungguh, bisa dirasakan. Allah yang jauh kini dirasakan, dialami sangat dekat. Tetapi saudara-saudara, Allah Sang Maha Kudus, Allah Sang Maha Suci, putih bersih, sinar agung, ternyata tidak bisa kalau tinggal bersama-sama dengan yang kotor. Gak bisa. Bukannya Allahnya gak bisa, manusianya yang akan mati. Seperti api, kita dekatkan kertas kepada api itu, kertasnya akan kebakar. Gak bisa. Maka dari itu umat Allah ini, umat Israel ini harus kudus. Tak bernoda, tak bercela, harus suci. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa manusia yang bisa menjaga kekudusannya dari lahir sampai mati? Selama lidah kita tidak bertulang, selama kita masih suka julid, selama kita masih ego, selama kita masih sombong, selama kita masih mengejar segala ambisi, selama kita masih doyan duit, siapa yang bisa menjaga kesuciannya? Pasti tidak akan ada orang yang sanggup menjaga kesuciannya, tidak pernah terkena noda sedikit pun. Disitulah saya baru sadar pentingnya kitab Imamat. Kitab yang mengatur bagaimana hidup umat Allah harus kudus dan suci. Dan juga ada satu peran dalam kitab Imamat, yaitu seorang imam yang siap membantu umat ketika mereka jatuh dalam ketidaksucian, dalam kenajisan, dalam hal-hal kotor, dalam dosa dan kesalahan. Seorang imam harus siap mengorbankan kambing domba, mempersembahkan dirinya pada Allah supaya umatnya memperoleh kembali kekudusan. Masalah nanti jatuh lagi, dosa lagi, kotor lagi, datanglah kepada imam untuk memperoleh kembali kekudusan itu. Itu ternyata cara kerjanya. Sungguh-sungguh Allah memilih seorang imam bukan tanpa alasan. Mengapa imam dikuduskan untuk Allah? Imam gak perlu nyari duit. Imam hanya mendedikasikan dirinya dengan Allah supaya bisa menguduskan umat yang ada padanya. Di situ saya langsung menyadari, Tuhan, betapa beruntungnya saya. Tuhan memilih saya sebagai seorang imam. Bukan menjadi orang yang sok kudus, sok suci. Tetapi dalam kelemahan dan kerapuhan saya, Tuhan pakai para imam untuk bisa membuat para umat yang jatuh lagi senantiasa tidak pernah hidup dalam dosa terlalu lama. Itulah kitab Imamat. Bagi Anda, itulah panggilan kita menuju kekudusan. Kudus bukan berarti sok suci. Kudus bukan berarti yang paling benar di antara yang lain. Tapi kudus artinya hidupku kupersembahkan kepada Allah. Nah, luar biasanya kitab Imamat adalah bagaimana bukan hanya relasiku dengan Allah saja yang diatur. Bukan hanya soal aku menjaga kesucian, menjaga kata-kata tindakanku. Tetapi yang lebih utama juga bagaimana relasiku dengan Allah yang tercermin dalam kekudusan juga bisa dilihat terjamin dalam relasiku dengan sesama. Maka buat saya makin jelas ini kitab Imamat.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama. Sementara yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Secara luar biasa iman Kristiani melihat korelasi itu. Tidak mungkin bagi kita mau retret setahun 12 kali retret penyembuhan luka batin. Dekat dengan Tuhan, nyanyi puji-pujian, haleluya, haleluya. Tetapi menutup mata terhadap kebutuhan saudara-saudara di sekitarnya. Bagaimana puji-pujian kita ketika kita langsung keluar pulang ke rumah beralih menjadi caci maki. Semua pujian kita akan mentah, tidak ada artinya. Semua pelayanan kita di mana-mana kita dikenal sama orang. Tapi ketika kita malah memuliakan diri kita sendiri, bukan memuliakan Allah dalam sesama, semua yang kita layani itu juga akan hilang dengan sendirinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah panggilan Kristiani. Makanya Santo Paulus dalam bacaan kedua, 1 Korintus bab 3, nanti baca di rumah. Paulus dengan tegas mengatakan, kamu adalah bait Allah, tempat tinggal Allah dalam dirimu. Bukan lagi kemah suci dalam zaman Musa, pada zaman Keluaran, di mana pada akhirnya juga menjadi hancur berantakan karena umat Allah jatuh lagi dalam dosa. Tetapi dengan tegas, bukan lagi dalam bentuk kemah yang bisa dibongkar, tapi Allah hadir dalam hati kita. Ketika Allah sudah hadir dalam diri kita, panggilan kita adalah bisa menjadi manusia bagi manusia yang lain. Tapi sayangnya saudara-saudara, banyak dari kita termasuk juga saya tidak bisa berlaku sebagai manusia bagi sesama saya. Jadi monster, jadi sesuatu yang sangat menakutkan, jadi sumber trauma, menjadi penjahat, menjadi sumber luka dengan kata-kata, sikap, pikiran, tingkah laku dan perbuatan kita. Allah hadir di sini. Bukan cuma dalam hati saya sebagai seorang imam, tapi juga Allah hadir dalam diri Anda, dalam hati Anda. Bukan lagi Allah yang di surga, surga jauh dari kita, tidak bisa kita jangkau. Allah hadir dalam hatimu. Tetapi apakah kehadiran Allah itu tertutupi oleh segala macam kesalahan yang berulang-ulang, oleh kelemahan yang berulang-ulang, oleh dosa yang membuat kita babak belur, sehingga pancaran kasih Allah semakin redup, tertutup oleh dosa dan kesalahan. Saudara-saudara, mulai hari ini, apalagi masa Prapaskah, hari Rabu kita sudah berpuasa, berpantang. Pantang dalam ajaran Kristiani bukan soal gak makan, gak minum, gak ngerokok, kurang-kurangin jajan, kurang-kurangi belanja. Ubah paham itu. Kalau Anda misalnya makan sehari 25.000, coba makan hanya 20.000, 5.000-nya itu sumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Itulah puasa yang sejati. Relasiku dengan Allah berkembang dalam relasiku dengan sesama, menjadi tampak nyata. Betul saudara-saudaraku yang terkasih, kamu adalah bait Allah. Pancarkan mulai hari ini. Orang seringkali ketika kita berbuat baik, oh kamu udah kayak malaikat aja. Sebetulnya Tuhan gak minta itu kok. Tuhan hanya meminta kita sebagai manusia bisa menjadi manusia. Bukan sesuatu yang di luar diri kita, jadi malaikat. No, jadilah manusia. Jadilah orang yang baik. Jadilah manusia yang bisa mengenal kelembutan. Jadilah manusia yang bisa mengenal kasih. Jadilah manusia yang bisa berempati dengan sesamanya. Karena ternyata saudara-saudara, saya pikir masa pandemi membuat orang banyak hancur-hancuran secara ekonomi. Tetapi setelah pandemi lewat, ketika saya berkeliling, saya masih dengan mudah menemukan ada begitu banyak orang yang hancur berantakan,
diperlakukan oleh keluarganya, oleh tetangganya, oleh masyarakatnya, bukan sebagai manusia tapi sebagai sampah. Masih mending anjing-anjing di komplek-komplek, disayang, dikasih makan, dibawa ke salon, dirawatin giginya. Ada begitu banyak saudara-saudara kita di luar sana butuh uluran tangan kita. Ketika Anda sulit sekali untuk memahami bagaimana aku mengasihi Allah yang tidak kelihatan, hal itu bisa disederhanakan. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Perlakukan mereka sebagaimana kita ingin diperlakukan. Saudara-saudara, ada sebuah lagu yang bagus, lagu lama. Inilah yang membuat seorang Romo Yosef, saya gak bisa berdiam diri. Selalu cari mereka yang terhilang dalam segala apapun. Lapar, kesepian, sakit, menderita. Temukan itu. Cari mereka yang hilang. Biar mereka boleh mengenal kasih Tuhan yang tanpa batas itu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ajar kami bisa mengasihi. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang,